Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 27 ayat 4 demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, jika Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk meminta satu hal saja yang bagi saudara paling penting, kira-kira apa yang akan saudara minta? Bagi yang sedang sakit mungkin akan meminta kesembuhan. Bagi yang sejak kecil hidup dalam kemiskinan mungkin akan meminta kekayaan. Bagi yang sejak kecil sering dianggap remeh, mungkin minta gelar, kedudukan tinggi, kehormatan, dan lain sebagainya. Atau paling tidak kita mungkin akan meminta hikmat seperti Salomo, atau umur panjang, dan dapat berkarya sampai akhir. Saudara, Daud, sang pemazmur, sejak kecil dianggap remeh. Ketika Samuel datang ke rumah ayahnya untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja menggantikan Saul, ayahnya menyuruh semua kakaknya secara bergantian lewat di depan Samuel, agar Samuel dapat memilih salah satunya. Dan ia tidak ingat sama sekali kepada Daud yang saat itu sedang berada di padang menggembalakan domba. Sampai semua kakaknya lewat dan Tuhan berkata kepada Samuel, bukan mereka semua. Lalu Samuel tak bertanya, masih adakah anakmu yang lain? Baru ayahnya ingat kepada Daud. Meskipun demikian, Daud tidak meminta apapun kepada Tuhan, kecuali diperkenankan untuk berada di bait Tuhan dan menikmati hadiratnya. Dengan kata lain, pemazmur menjadikan pribadi Tuhan sebagai satu-satunya yang terpenting dalam hidupnya. Pemazmur bersedia melakukan apapun asal bisa tetap berada di hadiratnya dan menikmati kehadirannya. Sebab ia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itulah sebabnya, meskipun sebagai manusia, Daud tidak sempurna, bahkan sempat jatuh ke dalam dosa yang sangat serius, Tuhan tetap berkenan atas hidupnya. Tuhan memang tidak membebaskannya dari konsekuensi dosa yang harus dia tanggung. Tetapi Tuhan mengampuni dan senantiasa menyertainya melewati semua itu, bahkan membuat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan? Apakah pribadi Tuhan telah menjadi satu-satunya yang kita inginkan? Relakah kita melepaskan semua yang menghalangi kita untuk menikmati hadiratnya? Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna tanpa dosa, sebab memang tidak ada. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta menjadikan dia yang terpenting dalam hidup kita. Terhadap orang yang seperti itu, Tuhan memberi dirinya untuk kita nikmati. Dan hanya dengan menikmati dia, kita dapat melayani dia dengan segenap hati. Dan hidup kita berkenan kepadanya. Amin.